Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita di dua bab terakhir terkait dengan orang tua. Dengan ini kita akan tamat dari adab bersama orang tua. Beliau sampaikan dua bab penutup, bab 23 dan 24. Ini terkait dengan bapak kita. Kata beliau rahimahullah di bab 23, babun la yusammi rajul abah wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamah. Bab seorang itu tidak menyebutkan langsung nama bapak, tidak memanggil bapaknya dengan namanya, atau menyebut ke orang lain langsung nama bapak. Iya. Dan tidak duduk sebelum bapaknya duduk, dan tidak berjalan di depannya. Ini sudah bab, ya bisa dikatakan adab terakhir terkait dengan orang tua kita. Nanti di bab penutup 24 beliau pakai kata tanya, bal hal yukni abah, apakah boleh dia panggilkan bapaknya dengan panggilan kinayah, panggilan kunyah, ya panggilan kunyah. Kan tidak boleh disebutkan namanya, tidak boleh dipanggil pakai namanya. Boleh nggak kita panggil pakai nama kunyahnya, nama panggilannya? Nah, ini dua bab ini beliau akan sebutkan jawabannya dengan hadits yang beliau sampaikan. Kita baca, baru kita ambil faedah dari yang beliau sebutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi, telah bercerita kepada kami Abu Rabi an Ismail ibnu Zakaria, dari Ismail ibnu Zakaria, yaitu Ibnu Murrah Al-Khalqani. Beliau dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Hisham ibnu Urwah, telah bercerita kepada kami Hisham ibnu Urwah an abihi au ghairihi, dari bapaknya itu Urwah ibnu Zubair atau dari selainnya. Anna Abu Hurairah absara rajulain, bahwasanya pernah Abu Hurairah melihat dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, maka dia berkata kepada salah satu dari keduanya, ma hadza mink, apa ini dari kamu? Apa ini dari kamu? Faqala abi, iya, dia berkata bapak. Iya. Itu dia bertanya, ini kamu dua orang. Ini yang satu, apanya kamu? Iya, siapanya kamu ini? Yang satu. Maka di antara mereka berkata, ini adalah ayah saya. Faqala, maka kata Abu Hurairah, la tusammihi bismi. Kan dia datang berdua. Maka Abu Hurairah berkata, jangan kamu menamainya dengan namanya. Wala tamshi amama, jangan kamu berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, jangan kamu duduk sebelum bapakmu duduk. Derajat hadits ini sahih sanadnya. Dan ini hadits menunjukkan bagaimana di dalam Islam ini mengajarkan kepada kita semua adab di dalamnya.
Karena memang tidak ada adab yang paling sempurna yang melebihi adab yang diajarkan dalam Islam. Makanya sebagian para ulama mengatakan, walau alimal aba'u ma fi dinil Islamil azim mimma yahuddu ala rifqi bihim wal inayati bi ahwalihim wal bir ilaihim ma taraku abna'ahum ba'idina an halaqatil ilmi yata'allamuna hadithan nabi. Sekiranya para bapak, para orang tua mengetahui apa yang ada dalam agama Islam yang agung ini, apa yang terdapat di dalamnya daripada dorongan untuk bersifat halus, lembut, dan apa yang di dalamnya terkait dengan perhatian terhadap keadaan mereka, kebaikan kepada mereka, maka mereka tidak akan meninggalkan anak-anaknya, mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya jauh dari halaqah ilmu. Karena tanpa ilmu tidak ada adab. Di sana ada ucapan yang tentunya sangat keliru. Adab lebih penting daripada ilmu. Gimana caranya kita bisa beradab? Atau yang kita maksud adalah adab yang menyelisih Islam? Kalau itu mungkin. Kalau ada orang dikatakan beradab, kemudian jauh dari ilmu, mungkin beradab. Tapi beradabnya menyelisih Islam, pasti. Yang benar adalah berilmu, maka adab itu akan datang. Adab itu akan datang. Lihat ini Abu Hurairah. Ya. Orang padanya, dia bertanya, ini apanya kamu? Iya. Ibu-ibu di belakang kasihan baru datang sholat. Sebab mau sholat. Jadi Abu Hurairah bertanya, apanya kamu ini? Ketika dia bilang, ini bapak saya. Maka Abu Hurairah menjelaskan adab yang dibariskan oleh Nabi SAW kepadanya. Ternyata kalau kita sama orang tua, tidak boleh menyebut namanya. Kalau memanggilnya, tidak boleh pakai nama. Dan orang yang sudah pas tadi, ini adalah ayah saya. Dia tidak sebut namanya. Dan Abu Hurairah melanjutkan lagi. Di samping itu, kamu tidak boleh duduk sebelum dia duduk. Kamu tidak boleh berjalan di depannya. Walaupun boleh kalau ada hajat atau darurat. Ya, misalnya ada kebutuhan memang bapak tidak bisa di depan. Maka boleh kita depan. Tapi asalnya anak itu di belakang. Anak itu di belakang, bapak di depan, anak di belakang. Tidak boleh seorang anak datang terus dia membelakangi bapak. Iya, ini dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa ini adab di dalam Islam adalah adab yang sangat sempurna. Bukan hanya dalam masalah ibadah. Bukan hanya masalah adab kepada Allah. Tapi juga adab kepada sesama. Adab kepada sesama. Ini penggambarannya. Bahkan sampai di nama. Di nama. Kalau memang kita harus sebut namanya, maka boleh kita sebut dengan nama panggilannya. Bukan nama asli. Nah, setelah beliau bawakan dua hadits, satu dhaif, satunya sahih. Kata beliau, haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah. Telah bercerita kepada kami Abdurrahman ibn Syaibah, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala, beliau berkata, akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Ubatah. Telah mengabarkan kepada saya Yunus ibn Yahya ibn Ubatah. Iya. Qala, beliau berkata, an Ubaidillah ibn Mauhab. Dari Ubaidillah ibn Mauhab.
Qala beliau berkata an Syahr ibn Hausyab. Ini menyebabkan hadis ini dhaif. Kalau kita dapat dalam hadis sanadnya ada orang yang bernama Syahr ibn Hausyab, maka pastikan hadisnya dhaif. Karena ini cacat. Qala beliau berkata kharajna ma'a Ibnu Umar. Kami pernah keluar bersama Ibnu Umar. Faqala lahu Salim, maka berkata kepadanya Salim, anaknya. Salim, anaknya Abdullah ibn Umar, cucunya Umar. Anaknya berkata, As-salata ya Aba Abdurrahman. Salat wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, nama panggilan ayahnya. Orang memanggil ayahnya dengan ayahnya. Salim ini dia panggil dengan Abu Abdurrahman. Biasa dulu orang Arab biasa berkunyah dengan nama anaknya yang paling kakak, paling besar. Ya seperti kita bilang kan bapaknya Fulan begitu. Kalau orang Arab Abu, sama bapak artinya ayah. Ayahnya si Fulan. Ayahnya si Fulan. Cuman ini dhaif. Kalau riwayat ini. Iya, yang lebih sahih lebih bagus riwayat setelahnya. Itu langsung Ibnu Umar menamakan ayahnya dengan Abu Hafs. Nama panggilan dari Umar. Nah, kita pakai saja yang ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini hadis lebih bagus, sahih. Haddatsana ashabuna. Telah menyampaikan kepada kami, sahabat-sahabat kami. Iya, yang sebaya dengan semurid sama derajat dengannya. An Waqi dari Waqi, an Sufyan dari Sufyan, an Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Dinar, murid dari Ibnu Umar. Murid dari Ibnu Umar. Qala an Ibnu Umar, beliau berkata dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala beliau berkata, lakin Abu Hafs Umar qadha. Akan tetapi Abu Hafs Umar menetapkan yang demikian. Poinnya adalah sangat jelas. Ibnu Umar tidak sebut nama ayahnya dengan Umar. Ibnu Khattab menyatakan demikian. Dia bilang Abu Hafs. Nah, dari sini kita ditunjukkan oleh adab dari Ibnu Umar ini. Boleh kita menyebut nama ayah kita dengan nama panggilannya, bukan nama asli. Kalau memang harus kita sebut di orang. Nih, bapakku Abu Fulan, kalau ada abunya. Kan tapi kita kan biasa pakai bapaknya Fulan. Walaupun ya dalam kunyah itu diawali oleh Abu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Itu nama panggilan orang Arab. Ya, Abu Bakar, Abu Hurairah. Rata-rata mereka memanggil dengan kata Abu kalau laki-laki. Kalau perempuan Ummu Abdillah, Ummu Kulthum, bahkan nama anak Nabi ya dipanggil dengan Itu nama panggilan. Dan bisa menjadi nama asli. Cuman ciri-cirinya kalau nama panggilan biasa mereka pakaikan Abu atau Boleh kita menyebutkan ayah kita dengan nama panggilan. Kalau namanya, maka di antara adabnya tadi sudah ditekankan oleh Abu Hurairah, kita dianjurkan tidak memanggilnya dengan namanya. Itu adab ya terkait dengan orang tua. Ini selesai haditsnya yang beliau sebutkan terkait dengan ibu, kemudian terakhir bapak. Ya, setelah itu maka kembali nanti ke silaturahim, kemudian yang lebih dekat kepada kita, lebih dekat berikutnya. Sebagai penutup, para ulama menyinggung setelah selesai semua ini bahwa kita terkait dengan orang tua, jika kita dipertentangkan dengan sesuatu dari
perkara-perkara dunia. Dan atau kata para ulama, jika kita harus mentaati orang tua kita, padahal kita tidak senang untuk melakukannya, apa yang harus kita pilih? Pertama, para ulama kita berkata, laisal bir an tuti'a fi mat'im. Ini catatan penting. Bukanlah berbakti kepada orang tua, kita mentaati orang tua kita pada apa yang kita senangi. Itu bukan. Itu namanya ada hawa nafsu kita. Kan sebagian orang, dia taat kepada orang tuanya kalau dia suka. Atau ada yang dia mau. Itu bukan kebaikan. Kita tidak dikatakan taat kepada orang tua sampai juga kita mentaatinya terhadap apa yang kita sendiri tidak suka. Apa yang kita tidak suka. Iya, itu baru dikatakan albir. Berbuat baik kepada orang tua. Iya. Sebagaimana kita tidak dianggap dermawan kalau hanya memberikan dengan barang sisa. Kalau sisa kita kasih orang. Bukan dari barang yang kita suka. Itu bukan dermawan. Dermawan itu kita kasih yang kita suka. Adapun yang kita sudah pakai baru kita kasih, bukan. Itu karena kita tidak butuh. Sama juga. Di orang tua harus kita ingin. Kita tidak dikatakan berbuat baik kepada orang tua sampai kita mentaati apa yang diinginkan oleh orang tua kita walaupun kita tidak suka. Kisah ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada dari kisah sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Kita sebutkan sebagai penutup. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Ja'a rajulun ila Abi Darda. Seorang lelaki pernah datang ke Abu Darda. Dia bilang, innali imro'ah wa inna ummi ta'muruni bitolaki. Saya punya istri. Seorang laki-laki datang ke Abu Darda, sahabat mulia. Seorang lelaki datang kepada Abu Darda. Dia berkata, saya punya ibu, saya punya istri. Tapi ibu saya menyuruh saya untuk mentalaknya. Ya. Ini bagus disebutkan karena banyak orang pilih istri, tinggalkan ibu. Apalagi masa kita sekarang ini. Kurangnya adab, jauhnya kita dari Islam. Ya, memilih orang yang kebaikannya baru saja saat kita dewasa. Meninggalkan yang kebaikannya saat kita masih dalam perut. Jadi ini di generasi terbaik. Di muridnya Rasulullah. Jadi saya punya istri, ibuku memerintahkan saya untuk mentalaknya. Maka Abu Darda menjawab dengan hadits Nabi. Faqala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfadh. Orang tua itu adalah pintu surga. Pintu dari pintu surga yang pertengahan. Kalau kamu mau, silakan telantarkan itu pintu. Itu jangan kamu dengar ibumu. Telantarkan itu pintu. Tapi kalau kamu mau, jaga. Kamu mau jaga pintu surga atau pilih menelantarkan? Itu kata Nabi. Ini diambil poin bahwa mentaati orang tua itu bahkan pada hal yang kita tidak suka. Kan kita punya istri kita suka. Orang tua suka kita talak, kita tidak suka. Tapi Nabi katakan jaga pintu, pilihan pertama dari pintu surga, atau kamu biarkan pintu surga itu.
berlalu. Besar haknya. Iya. Ini Abu Darda mengambil hadits Nabi. Ada kejadian nyata. Kita juga pernah mengambilnya dan ini lebih lengkap sebagai penutup di orang tua ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala belum bercerita. Umar sendiri. Lamma tazawwaj ibnuhu Abdullah imra'atan. Tatkala anaknya Abdullah menikahi seorang perempuan, fa'ahabbaha. Abdullah putranya itu sangat mencintai. Fashaqalatuhu 'anil ibadah wa dzikr. Maka itu perempuan menyibukkannya dari beribadah. Namanya orang mencintai seseorang, dia akan sibuk dengannya. Iya. Pokoknya siapapun yang cinta pasti sibuk dengan cintanya. Sebagaimana orang cinta kepada Allah pasti sibuk dengan Allah, kan begitu. Pokoknya tidak ada orang di dunia ini mencintai tanpa ada kesibukan. Iya kan? Lihat saja kita, biar di warkop. Kalau ada WA baru dilihat, baru didengar bunyi waktu nada khusus langsung tabi pulang. Karena pasti kita akan sibuk dengan iya. Jadi ini Abdullah ini di manusia terbaik ini. Ini orang-orang pilihan Allah untuk menemani Nabi. Itu hal yang biasa. Cuman masalahnya adalah kita mendahulukan yang mana. Itu saja. Jadi dia sibuk mencintainya dan menyibukkannya. Perempuan itu menyibukkannya dari beribadah, dari berzikir, warubbama anil jihad, syugul. Dan terkadang dari jihad. Maka fa'amarahu, ini puncaknya ini. Fa'amarahu radhiyallahu ta'ala anhu bitatliqiha. Maka Umar memerintahkannya untuk mentalaknya. Ini kamu sangat mencintainya, kau tapi ini menyibukkanmu dari beribadah. Fa'aba Abdullah ayyutalliqaha. Abdullah ibn Umar, putranya itu, tidak mau mentalaknya. Karena istri, dia sangat cinta kepadanya. Tapi bapaknya mau dia mentalaknya. Lam yamtathillahu waladun. Tatkala anaknya itu tidak taat terkait dengan perintah dari ayahnya. Farafa al-qadiyya ila Rasulillah. Maka Umar angkat permasalahan itu antara dia dan anaknya ke Rasulullah. Gimana sebenarnya sikap Islam? Dan di sini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau tidak diangkat kepada Rasulullah, ini kita nggak tahu jalan keluar gimana. Iya. Maka hal itu pun diangkat kepada Rasulullah. Karena ini zaman wahyu. Yang akan ditentukan mana salah, mana benar dengan wahyu. Maka fa'amarahu nabiyyu ayyutalliqaha. Nabi membenarkan Umar. Nabi memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mentalak istrinya. Karena bapaknya suruh talak. Iya. Ibnu Umar sendiri bercerita setelah itu. Wah, ini tadi kan ayahnya. Ia mengangkatnya. Anaknya sebagai pelajaran untuk para anak muda. Kan dia ini sahabat muda di masa Nabi SAW. Bahkan dia tidak ikut beberapa perang awal. Seperti perang Badar dia tidak ikut. Masih kecil. Masih anak-anak. Iya. Ibnu Umar sendiri bercerita. Dia bilang, kana tahti imra'atun uhibbuha. Adalah di bawah kekuasaanku, maksudnya di bawah kepemimpinanku. Seorang perempuan saya sangat mencintai. Wakana Umar yakrahuha, dan Umar ayahku membencinya. Faqala li, maka dia berkata kepada saya, talliqha, talak dia. Fa'abai, saya pun tidak mau. Fa'ata Umar Rasulullah, maka Umar datang kepada Rasulullah menyebutkan tadi. Faqala li Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada dia, talliqha, talak dia. Dia pun mentalak. Dia pun mentalaknya. Sama dengan tadi. Bahwa taat pada orang tua itu bukan pada hanya hal yang kita sukai. Tapi pada hal yang kita tidak suka. Kan pasti kita tidak suka talak istri. Iya kan? Apalagi ya, dia istri yang dicintai. Tapi orang tua suruh talak. Itu diuji ketaatan.
Disitulah diuji yang namanya albir. Iya, perbuatan baik. Makanya seandainya para perempuan tahu ini, maka dia tidak akan pernah mendukung suaminya untuk jauh dari ibunya, jauh dari bapaknya. Iya, sana sebagian orang kadang suaminya baru berbuat baik sedikit sama orang tuanya, dia cemburu, dia larang. Iya, bahkan kita tidak, iya, jarang dengar, iya, bahwa suami kadang sembunyi-sembunyi kirim uang untuk orang tuanya gara-gara istri. Banyak kita dengar begitu. Iya, banyak. Padahal seandainya dia tahu, gara-gara orang tuanya suaminya itu ada. Gagah di depannya, besar, kaya, mungkin banyak uangnya, ada mobilnya, ada motornya. Dia kira itu bisa datang sendiri tanpa sebab mertuanya. Ya kan? Ini yang tentunya harus dipahami. Sekali lagi, ini faedah penting yang tidak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa berbuat baik pada orang tua bukan pada hal yang kita suka saja. Bahkan pada hal yang kita tidak suka. Pada hal yang kita tidak suka. Ini alhamdulillah harus dipahami dengan baik, karena memang sangat berat dan besar sekali ya hak dari orang tua terhadap kita. Alhamdulillah selesai semua ini 24 bab terkait dengan ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Insya Allah berikutnya di pembahasan lain lagi ya masalah silaturahmi, dan ya nanti banyak yang disinggung lagi. Setelahnya insya Allah kita cukupkan dulu, kita masuk di tanya jawab. Apa hukum ketika seorang suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya? Boleh langsung talak malam ini ya? Iya. Dan apa yang harus dilakukan seorang suami? Syukron. Ya, satu kali ya. Maksudnya langsung diucapkan. Dia bilang, saya talak 3 kamu, begitu atau gimana? Besok lagi saya talak kamu. Lusa lagi saya talak kamu. Atau saya 3 kamu. Gimana? Talak 3. Kalau talak 3 satu kali, itu bisa. Iya kan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali dulu. Jangan langsung 3. Iya. So cepat-cepat ya. Wah. Nanti menyesal. Ya, saya memberikan waktu. Itu supaya kita berpikir panjang. Siapa tahu kita lagi marah, emosi, lagi banyak masalah. Makanya kita itu ada tahap. Talak itu 1 dulu. Walaupun diucapkan 3 kali, tetap dianggap 1 kalau dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Terus kita diberi waktu 3 kali haid istri. Kalau masih haid, itu 3 kali haid. Jadi kalau dia haid 2 bulan sekali, berarti bisa 6 bulan. Kalau dia haid hanya setahun sekali, berarti 3 tahun. Punya waktu kita berpikir. Kemudahan Islam. Terlalu lama ya, Pak Haji bilang, terlalu lama. Nggak sabar sekali kita. Iya. Itulah Islam, Pak. Kenapa? Karena asal gini. Menjaga yang ada itu wajib. Itu menjaga yang ada itu wajib. Iya. Jadi syariat menjaga itu. Menjaga itu. Siapa tahu kita datang kejengkelan, membuat kita kadang berucap sesuatu yang kita nanti menyesal. Makanya 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak haid, maka bulan dihitung. 3 bulan. Setelah itu kalau kita mau lanjut lagi. Talak 2. Dan kita lagi punya waktu 3 kali haid lagi. Di talak 2. Setelah itu maka kata Allah, sudah talak 2, 3 bulan 3 kali haid juga. Kita belum melihat ada. Pokoknya kita sudah haid. Tidak bisa lagi ini. Disatukan. Iya, kalaupun disatukan ini yang ada jengkel saja, yang ada pecah piring. Misalnya begitu, tidak bisa sama sekali ini. Sudah 2, maka kata Allah,
fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Tahan dengan baik kalau bisa dipertahankan, kalau tidak lepas dengan baik. Lepas dengan baik. Itu Islam. Iya, jangan lepas tidak baik-baik, tidak bagus. Karena masalahnya kalau kita talak, keluarga juga kita talak semua. Itu masalahnya. Makanya syariat bilang, tahan dengan baik istrimu. Kalau sudah tidak bisa ini, kalau sudah talak 3, sudah mau jatuh ini talak 3. Tapi dalam 3 kali haid, 6 kali haid, kamu berubah pikiran. Ternyata tidak enak juga ini hidup sendiri, begini, masak sendiri, cuci sendiri. Kan biasa orang berubah. Iya. Berubah. Akhirnya dia berpikir. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang kita melihat baik, fa imsakun bima'ruf, kata Allah, tahan istrimu dengan baik. Tahan istrimu dengan baik. Jemput dari rumahnya, kembali dengan baik. Kata Allah. Tapi kalau tidak bisa lagi, maka tasrihun biihsan, lepas dengan baik. Jangan lepas, kelahi, usir, tidak bagus. Orang dulu kita pergi lamar baik-baik, bahkan kurang uang penaita kita nangis-nangis hadapan. Masa kita lepas dengan tidak baik? Maka syariat bilang lepas dengan tidak baik. Karena juga sekalian di para ulama menyinggung masalahnya kalau kamu talak, biasanya kalau tidak baik, talak juga keluarga. Jadi ibu bapak talak juga dengan ibu bapaknya. Tambah lagi keluarga besar, talak juga. Pokoknya ikut ditalak 3 semuanya. Itu kalau tidak baik. Makanya syariat mengingatkan sekali lagi, kalau memang sudah tidak bisa, sudah tadi itu 3 bulan, 6 bulan kan berpikir setengah tahun. Lepas dengan baik. Lepas dengan baik. Ini yang disebutkan ya. Jadi ini apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, yang harus dia lakukan termasuk salah satu, dia minta maaf kepada istrinya, mereka berhubungan badan dan sudah kembali menjadi suami istri. Tidak harus akad ulang kalau talak 1, demikian pula talak 2. Demikian pula talak 2. Kalau sudah talak 3, ini baru muncul nanti akad ulang. Kalau masih dalam masa iddah. Jadi Masya Allah kemurahan Islam. Jadi itu talak 3, dan langsung bisa nikah dia dengan orang. Dikasih lagi waktu 3 bulan berpikir. Itu sudah talak 3 itu. 3 bulan berpikir. Siapa tahu masih mau rujuk. Dalam talak 3 ini, di masa 3 bulan, itu masih boleh rujuk. Dengan akad baru, mahar baru, 2 saksi wali. Kalau sudah 3 kali, tidak juga ada keinginan rujuk. Sudah kalau itu, tidak boleh lagi dengan hanya akad baru. Harus itu perempuan, mantan istrinya, menikah dengan orang lain, dan kalau Allah, atau ditinggal mati. Boleh. Setelah itu kalau dia mau lagi, ia menikah dengannya, dengan akad baru, mahar baru, ya 2 saksi dan wali. Itu wallahu alam terkait dengan orang yang talak. Apakah jika kita masuk ketika imam duduk tahiyat, kita juga ikut tahiyat, mengangkat telunjuk dan membaca doa? Iya. Karena tahiyat itu wajib salat, kewajiban dalam salat. Tahiyat itu kewajiban dalam salat. Imam itu diikuti dalam hal yang rukun, dalam hal yang wajib. Itu imam. Jadi karena tahiyat itu adalah kewajiban dalam salat, ya kita ikut. Walaupun belum saatnya kita tahiyat. Walaupun belum saatnya. Ya, ada berpendapat tidak ikut. Karena mereka berpendapat tahiyat awal itu sunnah. Ya ketika sunnah kita tidak wajib mengikuti imam dalam yang sunnah. Tidak wajib mengikuti dalam hal yang sunnah. Wallahu a'lam. Mohon dicontohkan cara bersedekap yang sesuai sunnah. Kalau cara kanan kiri, maksudnya ini ya, karena kan cara bersedekap ini maksudnya ada posisinya di sini, ada ini atau di perut, ada juga posisi tangannya. Kalau posisi tangannya ada beberapa contoh dari Nabi, boleh hanya diletakkan di atas ini lengan bawah, diletakkan begini. Ya boleh di lengan ini. Boleh juga diletakkan ini telapak tangan di atas punggung tangan, sah dari Nabi. Ini telapaknya.
Diletakkan di punggung ini. Ya, kemudian memegang rusuk. Ini namanya rusuk, Pak. Pergelangan ini. Jadi pergelangan digenggam. Pergelangan digenggam. Ini sah dari Nabi. Adapun kalau kita tanya tentang posisinya, maka tidak ada hadits yang sahih terkait dengan posisinya. Tidak ada, ya, atau di atas pusar, di atasnya, atas perut, atau di bawah pusar, atau pas di pusar. Tidak ada yang sah dari Nabi. Tidak ada yang sah dari Nabi. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Karena Nabi cuma memerintahkan untuk meletakkan kanan di atas kiri. Tidak ada yang sah di mana posisinya. Mayoritas memilih, dan ini yang luar biasa saya pernah baca. Kenapa dia pilih ini cara? Mayoritas memilih ini di pas di ujung rusuk bawah ini di perut. Tapi pas ujung rusuk. Dia pilih di situ. Tidak ada dalil yang sahih. Cuman kita baca kenapa bisa dia bilang situ tempatnya hati. Dia bilang begitu. Mereka bilang, mayoritas ulama, di situ posisinya hati. Dan hati itu kan tempat paling mulia dalam jasad. Itu saja pendalilan. Itu saja pendalilan yang alasan. Bukan pendalilan sebenarnya itu alasan. Karena secara dalil tidak ada. Jadi sehingga kita bebas. Mana saja yang membuat kita nyaman dalam sholat. Boleh di atas dada, atau di bawahnya sedikit, atau di atas pusar, atau di bawahnya pusar. Mana saja yang membuat kita nyaman. Yang penting satu, tidak boleh bertolak pinggang. Dalam hadits Muslim, riwayat Imam Muslim, Nabi melarang untuk sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Tidak boleh kita sholat Allahu Akbar. Gitu. Tidak boleh. Dilarang dalam syariat. Iya, wallahualam. Di samping banyak. Iya, sebenarnya itu keadaan. Kita tidak begitu, karena itu satu keadaan. Satu keadaan dulu para sahabat, waktu sholat, perang, musuh akan menyerang dari arah kiblat dan di belakang, dari depan arah kiblat dan di belakang kiblat. Mereka sholat, Nabi mendirikan sholat berjamaah sama mereka dan Nabi menyuruh tetap pegang senjata. Jadi kalau Bapak pegang senjata, kita sholat tidak ada kita pegang. Kenapa kita harus pilih? Iya kan begitu. Iya enggak. Kalau itu hanya keadaan saat perang. Kalau ada senjata kita bawa AK misalnya atau tombak. Bapak. Iya. Alhamdulillah. Itu keadaan, Mbak. Kalau yang sahih selain keadaan itu enggak ada. Iya. Wallahualam. Ustaz, orang tua atau lebih tepatnya ibu saya menyukai seorang wanita yang insya Allah baik agama dan akhlaknya. Bahkan ibu ridho wanita ini menjadi istri saya, masya Allah. Tetapi dari paras wajahnya sederhana, biasa saja, masya Allah ya. Pertanyaan, bagaimana seorang anak menyikapinya? Apakah saya mentaatinya sementara saya mencari yang lebih? Enggak, lebih saja. Ya, mencari yang lebih tanpa dia bilang lebih apa? Ya, bisa lebih cantik, lebih kaya, gitu ya. Ya, taati ibu. Karena nanti kalau kita menikahi yang cantik, terus ibu kita ceraikan, harus kita ceraikan. Kan cuma Pak, korban kita uang naik, mahar, kan begitu. Taati ibu. Cantik itu gampang, kasih masuk saya di salon. Itu kan cantik itu Pak, masalah bisa dibuat. Itu kalau rambutnya kurang cantik, kasih masuk saya salon setiap bulan. Hari ini pirang, biru, besok ungu, masalah. Supaya cantik. Ya kan? Bisa itu, bisa. Kenapa kita lalai? Iya. Serius sekali Bapak itu. Iya. Kan begitu Pak. Cantik itu masalah uang. Woi, para akhwat bilang, iya. Betul itu Pak. Cantik itu masalah uang. Iya. Kalau kita orang
lapang. Kita kasih istri kita lapang, bebaskan. Pokoknya setiap salon kok. Jadi biar itu yang daki-daki hilang. Iya. Karena kalau kita gosok sendiri tidak bisa. Kalau orang di salon gosok, selesai. Tidak ada yang tidak bisa hilang. Karena mereka gosok pakai uang. Kita gosok tidak pakai uang. Iya, bahkan begitu, Pak. Pokoknya saya kasih tahu ini, cantik itu masalah bisa diatur. Masalah U itu, unsurnya U. Iya, biar banyak vitamin C-nya, kalau tidak ada U-nya, tidak bisa. Pokoknya gampang itu cantik. Bismillah saja dulu. Taati ibu, nikah itu. Iya, begitu. Iya, alhamdulillah. Ada dulu, kalau saya masih banyak waktu. 5. Tidak cukup ini ya. Ada kisah yang sangat banyak di sana, orang memilih yang tidak cantik karena orang tuanya. Tapi itu menjadi amalan yang paling diharapkan untuk ke surga. Banyak orang terdahulu kalau kita mau baca-baca begitu. Saya pernah baca kebetulan saya lewati itu terkait dengan pembahasan kesetiaan kepada pasangan walaupun tidak cantik. Iya, banyak kisah di cuman alhamdulillah kalau saya taati ibu supaya aman. Ya kita tidak disuruh lagi ceraikan nanti. Wallahualam. Pertanyaan terakhir dan lain-lain. Alhamdulillah. Ustaz, saya masjid di dekat rumah saya sudah komat. Sedangkan masjid agak jauh, ini pernah berulang juga ini ya. Jauh sedikit belum komat. Dan saya yakin masih dapat sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Cuman masjid agak jauh. Ini imam rawatibnya Al-Fatihahnya salah. Dan saya sudah sampaikan ke pengurus masjid. Kata pengurus masjid memang begitu bacaannya. Pertanyaan saya, di masjid mana yang harus saya sholat, Ustaz? Iya, apakah di masjid dekat rumah atau di masjid agak jauh tapi Al-Fatihahnya salah? Pertama sebenarnya kita pilih segerakan di awal tadi. Supaya dapat yang bagus Al-Fatihahnya. Tapi kalau sudah lambat, iya, maka lebih utama kita pilih yang jauh. Karena lebih utama pilih takbiratul ihram. Kita bersama imam dengan takbiratul ihram lebih utama daripada kita masuk. Masalah imamnya salah baca, itu dosanya dia. Kata Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas, yusalluna bikum, fa in asabu falakum walahum, wa in afta'u falakum wa alaihim. Mereka sholat mengimami kalian. Jika mereka benar, pahalanya untuk mereka dan kalian. Tapi jika salah, pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Jadi tidak ada masalah dengan sholat kita. Imam salah, dia yang salah. Dia yang salah. Jadi kita pilih yang jauh, yang penting baca, dapat takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu utama didapat daripada kita masbuk. Wallahualam. Habis? Cukup? Baik. Kita cukupkan katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan lala dapat manfaat tadi. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.